Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvi Fitra Nuraini, kelas R4H, NPM 2020 4350 2383, mata kuliah Sistem Basis Data. Di sini saya akan menjelaskan materi normalisasi sistem basis data. Apa itu normalisasi database? Secara singkat, normalisasi database adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundant, fleksibel, dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Normalisasi database terdiri dari banyak bentuk. Dalam ilmu basis data, ada setidaknya 9 bentuk normalisasi yang ada, yaitu 1NF, 2NF, 3NF, PKNF, BCNF, 4NF, 5NF, DKNF, dan 6NF. Tujuan normalisasi database. Tujuan yang pertama adalah untuk menghilangkan dan mengurangi redundant data, dan tujuan yang kedua adalah untuk memastikan dependensi data atau data berada pada tabel yang tepat. Jika data dalam database tersebut belum dinormalisasi, maka akan terjadi 3 kemungkinan yang akan merugikan sistem secara keseluruhan. Yang pertama, insert anomali, situasi di mana tidak memungkinkan memasukkan beberapa jenis data secara langsung di database. Yang kedua, delete anomali, penghapusan data yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Artinya data yang harusnya tidak terhapus mungkin ikut terhapus. Yang ketiga, update anomali, situasi di mana nilai yang diubah menyebabkan inkonsistensi database, dalam artian data yang diubah tidak sesuai dengan yang diperintahkan atau yang diinginkan. Database seperti apa yang dinormalisasi? Di sini tidak semua database bisa dinormalisasi. Hanya tipe relational database yang bisa dinormalisasi. Banyak vendor DBMS atau Database Management System, diantaranya ORLADS, MSQL, SQL Server, PostgreSQL, dan lain-lain. Selanjutnya, tahapan normalisasi database. Untuk melakukan normalisasi database itu sendiri, kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu data seperti apa yang akan disimpan, dan berikut adalah contohnya. Yang pertama, bentuk tidak normal atau unormalis. Bentuk tidak normal atau unormalis merupakan kumpulan data yang direkam tidak ada keharusan dengan mengikuti suatu format tertentu. Pada bentuk ini terdapat repeating group atau pengulangan grup, sehingga pada kondisi ini dapat menjadi permasalahan dalam melakukan manipulasi data atau insert, update, dan delete, atau bisa disebut anomali. Kedua, 1NF atau Freeze Normal Form. 1NF mensyaratkan beberapa kondisi dalam sebuah database. Berikut adalah fungsi dari bentuk normal pertama ini. Yang pertama, menghilangkan duplikasi kolom dari tabel yang sama. Yang kedua, buat tabel terpisah untuk masing-masing kelompok data terkait dan mengidentifikasi setiap baris dengan kolom yang unik atau primary key. Pada intinya, bentuk normalisasi 1NF ini mengelompokkan beberapa tipe data atau kelompok data yang sejenis agar dapat dipisahkan sehingga anomali dapat diatasi. Contohnya adalah sebagai berikut. Di sini ada tabel bahan pembelian yang berisi nomor faktur, tanggal, nomor polisi, warna, merek, tahun, mekanik ID, nama mekanik, dan kode part, yang kemudian diubah menjadi tabel yang berisi nama part, kuantum, harga, diskon, jumlah, potongan, dan total. Dari manual bahan pembelian di atas, kita dapat menjadikan bentuk normal pertama dengan memisah-misahkan data pada atribut-atributnya yang tepat dan bernilai atomik, juga seluruh record atau baris harus lengkap adanya. Bentuk yang ketiga yaitu 2NF. Syarat untuk menerapkan normalisasi bentuk kedua ini adalah data telah dibentuk dalam 1NF. Berikut adalah beberapa fungsi normalisasi 2NF. Yang pertama, menghapus beberapa subset data yang ada pada tabel dan menempatkan mereka pada tabel terpisah. Yang kedua, menciptakan hubungan antara tabel baru dan tabel lama dengan menciptakan foreign key. Yang ketiga, tidak ada atribut dalam tabel yang secara fungsional bergantung pada kandidat key tabel tersebut. Contoh dari bentuk 2NF adalah sebagai berikut. Di sini ada 3 tabel yang dijadikan menjadi satu tabel yang isinya nomor faktur, tanggal, nomor polisi, mekanik ID, kode part, kuantum, harga, diskon, dan potongan. Bentuk normal kedua dengan melakukan dekomposisi tabel di atas menjadi beberapa tabel dan mencari kunci primer dari tiap-tiap tabel tersebut, dan atribut kunci haruslah unik.
Selanjutnya, normal form atau 3NF. Normalisasi database dalam bentuk 3NF bertujuan untuk menghilangkan seluruh atribut atau velat yang tidak berhubungan dengan primary key. Dengan demikian, tidak ada ketergantungan transitif pada setiap kandidat key. Syarat dari bentuk normal ketiga atau 3NF adalah 1. Memenuhi semua persyaratan dari bentuk normal kedua. 2. Menghapus kolom yang tidak tergantung pada primary key. Contoh normalisasi database 3NF. Di sini terdapat 4 tabel. Tabel yang pertama nomor polisi, warna, merek, tahun. Yang kedua mekanik ID, DDE, dan yang ketiga kode parts, nama parts, harga. Ketiga tabel tersebut lalu diubah menjadi 2 tabel yang berisi nomor faktur, tanggal, nomor polisi, mekanik ID, potongan, dan yang kedua nomor faktur, kode parts, kuantum, harga, dan diskon. Yang terakhir yaitu BCNF atau Bates Count Normal Form, merupakan sebuah teknik normalisasi database yang sering disebut 35NF, memiliki hubungan sangat erat dengan bentuk 3NF. Pada dasarnya adalah untuk menghandle anomali dan overlapping yang tidak dapat dihandle dalam bentuk 3NF. Normalisasi database bentuk ini tergantung dari kasus yang disediakan. Tidak semua tabel wajib dinormalisasi dalam bentuk BCNF. Untuk tabel ini memenuhi bentuk normal Bates Count harus memenuhi 2 kondisi berikut. 1. Tabel harus berbentuk normal ketiga, dan yang kedua harus ketergantungan apapun A, B, A harus menjadi super key. Poin kedua terdengar agak rumit kan? Dengan kata sederhana itu berarti bahwa untuk ketergantungan A, B, A tidak dapat menjadi atribut non prima jika B adalah atribut utama. Pentingnya normalisasi database. Suatu rancangan database disebut buruk jika data yang sama tersimpan beberapa tempat, ketidakmampuan untuk menghasilkan informasi tertentu, terjadi kehilangan informasi, terjadi adanya redundansi atau pengulangan atau duplikasi data sehingga memboroskan ruang penyimpanan dan menyulitkan saat proses updating data. Timbulnya adanya null value. Kehilangan informasi terjadi bila pada waktu merancang database melakukan proses dekomposisi yang keliru. Bentuk normalisasi yang sering digunakan adalah 1. STNF, 2. NF, 3. RDNF, dan BCNF. Kesimpulan dari penjelasan materi di atas yaitu normalisasi dimulai dari tahap tidak normal, unormalis, bentuk normal pertama 1NF, bentuk normal kedua 2NF, dan seterusnya, sampai didapatkan struktur tabel yang normal. Normalisasi data berfungsi untuk meminimalisir redundansi data dan mencegah anomali. Hal ini sampai pentingnya ketika Anda meminimalisir kesalahan dalam mengelola keuangan perusahaan Anda, dan masalah ini dapat dengan mudah diselesaikan dengan jujur expansion. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa dipahami dengan jelas. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang saya ucapkan pada penjelasan materi kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.